Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semalam Manchester United berhasil menundukkan Newcastle United di pertandingan menurut gue yang sangat menarik. Bagaimana ada sistem yang berbeda, komposisi yang berbeda, termasuk juga formasi yang berbeda ya. Penampilan juga berbeda. Ini banyak sekali peran dari tampil kembalinya Kapten Bruno Fernandes di atas lapangan. Dan ya, para pemain juga menunjukkan semangat, menunjukkan kerja keras, determinasi di pertandingan Manchester United yang terakhir di Old Trafford musim ini. Musim yang memang banyak sekali kekacauan, dan gue sepakat memang musim ini Manchester United ada kemunduran ya. Beberapa mengatakan, Bang, tuh mempertanyakan juga ya, Bang, yang lu sebutkan di review bangga, peringkat 8 bangga. Ini lagi-lagi salah kaprah ya. Yang gue bilang bangga tuh bukan di peringkat 8-nya, tapi di pertandingan menghadapi Newcastle itu gimana gitu loh. Maksud gue dibandingkan dengan menghadapi Arsenal, menghadapi Crystal Palace, di mana Manchester United memang tampil di bawah situasi terbaiknya, terutama ketika menghadapi Crystal Palace. Lalu ketika menghadapi Arsenal, Manchester United tampil lebih bagus daripada ketika menghadapi Crystal Palace. Artinya ada peningkatan di sana, tapi gagal untuk mencetak gol ya. Dan ini merupakan salah satu faktor besar kenapa Manchester United akhirnya meraih kekalahan di pertandingan tersebut. Tapi di pertandingan ini ya, ini ada peningkatan dari sisi permainan dan juga dari sisi hasil. Dan kalau dilihat lebih ke belakang lagi, Manchester United ini tidak cukup sering di beberapa pertandingan terakhir untuk meraih kemenangan dalam 90 menit. Terakhir sebelum pertandingan ini tentu saja kemenangan itu menghadapi Everton itu terjadi di bulan Maret, awal bulan Maret. Lalu setelahnya menghadapi Sheffield United di akhir bulan April. Jadi bisa dilihat ya, memang Manchester United ada kesulitan. Dan datang ke pertandingan tadi menghadapi Newcastle ini dengan situasi yang sebenarnya Manchester United tidak lebih positif dibandingkan dengan Newcastle. Di papan klasemen mereka lebih tinggi, di beberapa pertandingan terakhir mereka lebih positif. Artinya memang tren ini Newcastle lebih punya modal menurut gua untuk bisa memetik hasil positif di Old Trafford. Bahkan kalau melihat musim ini, 2 kali Newcastle berhasil menang menghadapi Manchester United di 2 ajang yang berbeda. Jadi apa yang ditunjukkan oleh para pemain ya tadi malam, terutama kerja kerasnya hampir konsisten sepanjang waktu, ini yang membuat gue tuh bangga gitu loh. Dan juga hasil akhirnya 2 pertandingan sebelumnya tidak bisa mencetak gol, kali ini mereka bisa mencetak 3 gol dan juga menciptakan banyak peluang. Bang, karena kebobolan 2 gol. Yes, gue juga lihat itu. Dan menurut gue ini kan memang masalah besar Manchester United musim ini di lini belakang, rapuh di lini belakang ya. Gue melihat memang walaupun menang, tapi sekali lagi faktor cederanya pemain itu membuat ada beberapa momentum di pertandingan tadi tidak bisa berjalan baik, terutama ya di lini belakang yang memang musim ini menjadi titik lemah mungkin menurut gue dari Manchester United yang sebenarnya ingin mencari rutinitas. Nah, terkait dengan rutinitas ini juga ada yang menanyakan ya kan, Bang, tim tetangga tanpa bek kiri asli tetap bisa oke-oke saja. Di zaman Sir Alex pun juga beberapa kali Manchester United tampil tanpa pemain yang terbaik di posisinya. Bahkan ada pemain yang posisinya dirubah oleh Sir Alex Ferguson tapi tetap akhirnya bisa berperforma dengan bagus. Jangan lupa, mereka atau pelatih biasanya mereka sudah berapa lama dulu di tim tersebut. Jadi apa yang ingin dibangun ini sudah jadi gitu ya. Sehingga pemain lain ketika masuk lebih enak adaptasinya karena sistem sudah jalan, sudah terbentuk, fundamental ini sudah tertancap. Dan ini yang belum ada di Manchester United, sehingga ya yang namanya rutinitas dalam tanda kutip ya, rutinitas posisi, rutinitas pemain, menurut gue ini memegang peranan yang sangat penting. Kalau ini dianggap sebagai, Bang, lu alasan 2, whatever, terserah ya. Oke. Kemenangan untuk fans sih. Oke, ini gue ambil seperti biasa dari manunited.com, konferensi pers Erik ten Hag. Kemenangan yang sangat penting, ini memang sangat penting, tidak ada pertanyaan dalam hal tersebut. Kita ingin memberikan fans sesuatu dan juga saya senang dengan hal tersebut. Saya sangat senang dengan performa dari tim. Kita bisa menyamai Newcastle dari sisi fisik,
juga kita memainkan sepak bola yang bagus. Tentu saja kita melakukan hal ini secara bersama dan fans selalu bersama kita. Mereka terus bersama kita sangat senang mereka melakukan hal tersebut. Kita ingin membayar mereka kembali. Ini sangat fantastis. Gol-gol yang sangat luar biasa, tapi juga usaha dari tim. Bagaimana mereka bisa menciptakan gol. Ya, Erik ten Hag menekankan tentang fans. Luar biasa menurut gua fans di musim yang compang-camping ini mereka terus mendukung tim. Termasuk juga mendukung pelatih dan manajer. Dan menurut gua ini sesuai dengan yang gua alami di Old Trafford ya. Dimana sebelum musimnya Erik ten Hag, bahkan gue sempat di sana di zamannya Ralf Rangnick, di mana situasi tim ini tidak kondusif, tapi ya mereka selalu memberikan support. Pun juga ketika away, contoh ketika Manchester United kalah menghadapi Bayern Munchen, Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool di Anfield, gue ada di sana dan gue rasakan betul apa yang terjadi oleh fans Manchester United. Yang fans away itu banyak sekali, fans akamsinya ya, dan mereka tidak seperti apa yang terjadi di sosial media, kurang lebih demikian ya. Ini tentu saja sempat dimulai dengan nervous, tapi saya pikir itu merupakan fall untuk Jonny Evans ketika Lewis Hall mencetak gol. Tapi itu merupakan rangkuman di musim ini. Kita mendapatkan hal tersebut terlalu sering. Kita memimpin tapi setelahnya kita melepaskan begitu saja. Kita memiliki banyak keputusan buruk sebenarnya melawan kita. Hari ini saya sangat senang kita bisa terus berjalan ya. Dan kita memiliki hal tersebut sebenarnya di bulan lalu banyak pertandingan di mana kita tidak bisa melakukannya, tapi ini juga untuk sesuatu ke lini pertahanan kita. Kita tidak memiliki opsi di sana, juga tidak memiliki pergantian hari ini. Tapi hari ini juga ya, ini merupakan hal yang bagus. Kita bisa membawa Lisandro Martinez, pemain yang sangat berpengalaman. Dia merupakan seorang petarung yang membantu tim di situasi-situasi sulit. Mengenai gol yang dicetak oleh Lewis Hall, gue sepakat dan gue sudah singgung di review dan juga di live commentary bagaimana pemain Manchester United ini sering sekali dalam situasi tersebut, walaupun mereka menumpuk pemain di daerahnya sendiri, tapi mereka konsentrasi itu hanya kepada bola. Mereka tidak melihat pergerakan pemain dan ya, lagi-lagi terjadi. Dan ini betul, ini rangkuman musim ini karena terlalu sering gol tercipta dengan situasi seperti ini. Dan ini hal yang harus diperbaiki musim depan, yaitu adalah konsentrasi ya, dan juga organisasi di lini pertahanan. Well, musim ini kita tahu memang lini pertahanan ini banyak sekali yang absen. Tapi ya, sistem tetap harus dibangun menurut gua untuk musim depan, terutama di lini belakang. Amad Diallo yang amazing. Ini merupakan gol yang brilian dari Amad. Anda melihat bagaimana pemain muda ini berkembang seperti Amad. Saya sangat senang dengan performanya dan ini merupakan gol yang luar biasa. Dia sangat bagus, dia memiliki potensi yang tinggi, dia merupakan simbol dari musim ini ya. Dan ketika dia memiliki cedera yang buruk, dia berjuang untuk kembali dan menunggu lama untuk kesempatannya, dan hari Ahad dan juga malam ini dia bermain sangat bagus ya. Dua starter secara beruntun dan Amad Diallo mampu menunjukkan ya bahwa dia memang ketika situasinya fit dia mampu untuk bermain. Ada beberapa yang mengatakan ya dia mampu membuktikan ketika diremehkan oleh Erik ten Hag. Gua nggak ngerti kalimat itu, diremehkan, karena kalau diremehkan dia nggak akan mungkin diberikan tempat di tim utama, itu jelas gitu. Tapi itu kan yang tidak terjadi. Maksud gue begini, ketika memang dia tidak dimainkan ya, gue lihat betul dan gue ingat betul bagaimana dia ada cedera di paruh awal musim, dan cederanya pun juga cedera parah. Dan ketika dia bisa fit, dia bisa memberikan persaingan dan memenangkan persaingan di Carrington, ini penting ya, maka tempat utama diberikan kepada dia. Dan ini yang gue lihat yang terjadi di dua pertandingan terakhir, di mana ya dia berhasil memenangkannya dan dia juga berhasil menampilkan permainan yang bagus, jauh lebih bagus bahkan. Penampilan yang luar biasa menghadapi Arsenal, diberikan hadiah ataupun ganjaran. Setelahnya pertandingan menghadapi Newcastle, dia diberikan starter lagi. Dan gue tidak heran kalau mungkin di pertandingan final ya, bisa jadi Amad Diallo akan bermain duluan. Menghadapi Brighton ada peluang mungkin dia disimpan ya kan, karena situasi fisik juga sangat mengkhawatirkan di Manchester United ini. Tapi dua pertandingan ini menurut gue Amad Diallo tampil luar biasa.
Disinggung juga mengenai penampilan dari Casemiro. Penampilan Casemiro sangat stabil. Dia menunjukkan kepemimpinan, kita tahu seberapa bagus dia, dan saya yakin dia juga akan mengambil keuntungan dari hal ini. Saya pikir dia memiliki pertandingan yang sangat bagus. Dia menggunakan pengalamannya dan juga ketenangannya, dan saya sangat senang dengan performanya hari ini. Ya, sempat melakukan beberapa kesalahan terutama di awal pertandingan, tapi Casemiro mampu memperbaikinya, dan ya dia menjadi sosok vital menurut gue di lini belakang. Sempat ada beberapa periode di mana dia mungkin tampil agak hilang fokus, tapi menurut gue dibandingkan 2 atau bahkan 3 pertandingan terakhir, Casemiro jelas memiliki perbaikan. Sekali lagi jangan disalahartikan ya, dibandingkan 3 penampilan terakhir ya, paling tidak ketika tampil sebagai center back menghadapi Newcastle ini, dia tampil jauh lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Rasmus Højlund, saya pikir dia membutuhkan istirahat untuk tetap fresh ya, untuk tetap segar. Tapi saya tahu sebagai striker mereka hidup untuk gol. Mereka sangat dan ini merupakan penampilan yang sangat penting untuk dia, rasa percaya dirinya, dan juga saya sangat happy dia bisa mencetak gol lagi. Ya, Rasmus Højlund mencetak gol yang sangat bagus menurut gua, dan mudah-mudahan ini bisa mengembalikan rasa kepercayaan diri ya, dimana di beberapa pertandingan terakhir dia tidak tampil cukup bagus. Semalam menurut gua ada peningkatan juga dari Rasmus Højlund. Di atas lapangan mereka mengatakan kepada semua manajer untuk melakukan hal ini, dan ini adalah kenapa saya pikir ini sangat penting. Ini merupakan pertandingan terakhir kita di sini. Kita mengakhiri musim ini dengan kita akan mengakhiri musim ini dengan 2 pertandingan untuk dimainkan, tapi jauh dari Old Trafford. Kita ingin memberikan terima kasih kepada mereka untuk terus bersama kita. Kita sangat mengapresiasi hal tersebut. Tim juga mengapresiasi hal tersebut. Klub juga mengapresiasi hal tersebut. Kita berada di masa-masa sulit. Klub ini berada pada periode transisi, dan hasil tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ada beberapa alasan untuk hal tersebut dengan semua cedera. Tapi ya, kita tetap memiliki musim yang mengecewakan seperti yang berada saat ini. Artinya Erik ten Hag juga tahu ya bagaimana memang buruknya musim ini, mengecewakannya musim ini. Tentu saja cedera itu alasan yang jelas, karena mungkin ada beberapa yang mengatakan ya alasan kok cedera lagi. Ya ada beberapa kasus cedera ya. Ini sangat mempengaruhi dibandingkan dengan tim lain, apalagi menurut gua Manchester United sangat bengkak sekali angkanya, dan ini memiliki pengaruh yang banyak. Di samping sebenarnya ada masalah-masalah lain juga ya, masalah pergantian kepemilikan, masalah ya di luar lapangan dari beberapa pemain, dan secara kesimpulan memang musim ini musim yang buruk. Gua menilai di Liga nampaknya memang Manchester United tidak akan kemana-mana, dan sepertinya memang konsentrasi ini sudah dialihkan ke final Piala FA. Klub ini berada di transisi, ini merupakan musim yang mengecewakan, itu jelas. Tapi di kekecewaan ini ada progres dari beberapa pemain yang bagus. Rasmus Højlund, Amad Diallo, Alejandro Garnacho. Saya happy ketika para pemain muda ini berprogres juga terjadi di musim demi musim ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada beberapa hal bagus yang terjadi dan beberapa hal yang sangat bagus, bahkan ada banyak potensi di klub ini. Ya, Alejandro Garnacho mungkin banyak mengatakan ya dia mengalami penampilan yang jelek yang bla bla bla. Yes, benar di paruh ini, tapi di paruh awal musim menurut gue dia tampil bagus. Ada penurunan. Kenapa bisa demikian? Mungkin masih berapa deh? 18-19 tahun dan terlalu overuse ya menurut gue. Kenapa overuse? Ya memang tidak memiliki banyak pilihan juga di posisi sayap serang dari Manchester United. Tapi secara overall menurut gue pemain muda musim ini diberikan banyak kesempatan dan mereka juga mampu membuktikan ya. Fokus kepada Brighton, saya tidak berpikir mengenai final dulu. Pertama kita harus ke Brighton, pertandingan terakhir, dan ini sangat penting untuk ranking kita. Kita membutuhkan 3 angka, kita tidak memiliki itu di tangan kita. Kita harus melakukan pekerjaan kita dan memenangkan pertandingannya. Ya, tapi menurut gua bisa sangat mungkin sekali Manchester United sebenarnya sudah dalam tanda kutip melepas ya posisi liga, melihat apa yang terjadi dengan Newcastle dan juga Chelsea di papan klasemen. Lebih realistis ketika mereka ini mempersiapkan lebih ke final sih menurut gue ya secara ringan amatiran. Oke, terima kasih Sobat Football United yang sudah mengikuti live commentary. Itu merupakan live commentary terakhir musim ini di Football United. Mohon maaf segala kesalahannya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.